Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hati itu ada dua bagian. Yang pertama, hati sanubari, yang juga disebut dengan hati nabati. Yang kedua adalah hati nurani, dan juga disebut sebagai hati cahaya. Sebab disebut hati nabati karena ia adalah daging segumpal yang ada di bawah lambung kiri, di antara dua jari di bawah susu kiri di dada kita. Dan adapun hati nabati itu mempunyai beberapa nama. Nama yang pertama adalah Halifatullah, artinya ganti Allah, karena ia memerintah tubuh manusia dan lain-lainnya. Nama yang kedua Amisu Mukminin, artinya raja yang nyata karena kuasa akan sesuatu. Kemudian namanya yang ketiga Arsyullah, artinya mahligai Allah, karena ia tempat tajalli Allah Ta'ala kepadanya. Kemudian lagi namanya Zarrutul Haq, artinya cermin hak Allah Ta'ala, karena ia hak kepadanya. Kemudian lagi namanya adalah Iradatul Wujud, artinya kehendak yang nyata dari diri, karena ia tiada luput daripadanya. Dan kemudian hati nurani. Hati nurani itu amat besar dan amat luas daripada segala alam, tetapi amat halus karena ia menerima tajalli Allah Ta'ala. Tajallinya zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, asma Allah dan af'al Allah. Maka daripadanya sampai kepada yang lainnya, karena hati nurani itulah yang memakai sifat 7, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Jadi kalau terhenti kepada hati nurani, karena hidupnya hati nurani itu adalah kenyataan si hayat Zatullah Ta'ala. Hati nurani adalah kenyataan ilmu Zatullah Ta'ala. Kuasa hati nurani merupakan kenyataan dari kudrat Zatullah Ta'ala. Kehendak hati nurani merupakan iradat Allah Ta'ala. Pendengaran nurani merupakan Sami' Zatullah Ta'ala. Melihatnya hati nurani merupakan kenyataan dari penglihat Zatullah Ta'ala. Berkata hati nurani merupakan kenyataan kalam Zatullah Ta'ala. Jadi susunan tersebut jatuh pada kita, jatuh pada diri kita sendiri. Kemudian kita bisa uraikan makna dan arti dari hati nurani. Hati nurani itulah yang berkelakuan Zatullah Allah Ta'ala. Apabila kelakuan Zatullah pada hati nurani itu tiada ada di luar hambanya, tiada dengan nyata-nyata hati nurani, karena sifat Zatullah dan daripada hati nurani itulah jatuh kepada tubuh kita, maka nyatalah kalimat daripada hati nurani.
Hidup tubuh kita ini karena ada hidupnya hati nurani. Mengetahuinya tubuh kita ini karena sebab ada ilmunya hati nurani. Kuasa tubuh kita ini sebab adanya kuasa hati nurani. Kehendaknya tubuh kita ini sebab ada kehendaknya hati nurani. Mendengar tubuh kita ini sebab adanya pendengar hati nurani. Melihatnya tubuh kita ini sebab melihatnya dari hati nurani. Berkata-kata tubuh kita ini sebab berkata-katanya hati nurani. Bergeraknya tubuh kita ini karena bergeraknya hati nurani. Gerak ataupun diam tubuh kita ini sebab merupakan gerak dan diam hati nurani juga. Maka nyatalah hidup kita ini dan tahu kita ini, kuasa kita, bergerak kita, mendengar kita, melihat kita, dan berkata-kata kita merupakan kenyataan dari hati nurani. Artinya adalah kelakuan dari hati nurani. Maka apabila kelakuan hati nurani pada tubuh kita yang kasar ini tiada nyatanya kepada tubuh kita yang kasar ini, karena tubuh kita yang kasar ini memiliki sifat dari hati nurani yang merupakan adalah kenyataan zat Allah Ta'ala yang tiada baginya sekalian dari maujud yang sebenar-benarnya. Si hamba ini, manusia ini sesungguhnya tidak dapat melihat, telinga tidak dapat mendengar, hidung tidak dapat mencium, mulut tidak dapat berkata-kata. Hanya ada karena Allah Ta'ala, hanya ada karena kuasa Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya lidah itu juru bicara hati dan hati itu juru bahasa lidah. Hidayah itu daripada cahaya yang qadim dan azali. Adapun arti hidayah itu ialah sifat tubuh yang nyata pada hati nurani. Adapun sifat itu adalah kenyataan zat yang wajib al-wujud. Tuhan Allah menerangkan di dalam Al-Quran yang artinya kenyataan Allah di dalam diri kamu melengkapi. Mengapakah kamu tidak melihat? Dan lagi Allah Ta'ala beserta kamu di mana saja kamu berada. Maka nyatalah bahwa kelakuan yang nyata kepada dirimu itu ialah nafsumu. Itu semuanya adalah kenyataan keadaan zatullah Ta'ala yang mutlak. Adapun hamba tak punya apa-apa, tidak punya kuasa. Jadi yang mempunyai kelakuan itu ialah tiada huruf dan tiada suara dan tiada isyarat. Itulah dirimu di dunia dan akhirat. Itulah kosong. Adapun pahamnya, segala yang tersebut di dalam akibat yang lain-lainnya yang dinamakan kitab maksudi tasawuf itu yaitu jikalau kita ada bisa mengembalikan amanah Allah atau berlaku barang sebagainya sama di dalam sembahyang, di dalam zikir atau balang pekerjaan di dunia, maka sudah karamlah kita di dalam lautan qadim yang hakiki. Manakala karam, hapuslah namanya. Manakala hapus, lenyaplah segalanya. Nama pun tiada, wujud tiada, itulah yang dikata esa dan meliputi laisa kamislihi sayun. Jadi kalau tiada demikian, tiadalah hasil ma'rifat seperti ini, barulah benar-benar cinta dan rindu dendam dengan zat hayat yang maha hidup dengan sendirinya. Maka berkasih-kasih jualah kita karena sudah sewujud, senyawa, serasa dan serahasia. Inilah walaupun sembarang kelakuan tiada diketahui dirinya karena pekerjaan itu kelakuannya di dunia dan akhirat sama dibuatnya, artinya
pada hakikatnya adalah kenyataan Allah Ta'ala juga rindu hamba kepada Tuhan. Artinya berjumpa, ia sudah bertemu nyata dengan senyata-nyatanya dengan Allah Ta'ala, dengan lautan rahmat dan nikmat. Itulah yang namanya kosong. Karena itu tidaklah berdiri sendiri, tetapi semuanya berhajat kepada Allah. Makanya ada alam ini tidak menarik bagi perhatiannya. Karena itu mereka anggap bagaikan tidak ada. Inilah cahaya ilahi Rabbi yang menyinari dirinya lahir dan batin, yang sesungguhnya karam, kosong, begitu nikmat, rahmat, lautan, nikmat yang ada pada dirinya, berkasih kasihan dengan Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.